Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mu'afatin dengan NIM 210103110011 dari kelas PGMIA. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemajemukan agama, ras, dan etnik. Untuk sebab yang akan saya bahas mengenai yang pertama, pengertian kemajemukan. Yang kedua, macam-macam agama di Indonesia. Yang ketiga, macam-macam ras di Indonesia. Dan yang terakhir, macam-macam etnik di Indonesia. Baik, langsung saja yang pertama, mengenai pengertian kemajemukan. Kemajemukan ini bisa diartikan dengan beraneka ragam atau keanekaragaman. Nah, negara kita, Indonesia ini kaya akan keanekaragaman. Misalnya seperti ras, agama, budaya, bahasa, etnik, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, mengenai macam-macam agama di Indonesia. Nah, agama di Indonesia ini ada 6 macam yang telah diakui di negara di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam ini agama yang menjadi mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dan agama Islam ini diperkirakan awal munculnya itu terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan turunnya wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kitab sucinya, untuk kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, yang di dalamnya itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Kemudian untuk hari besar agama Islam, ada Idul Fitri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Lebaran yang terjadi pada tanggal 1 Syawal atau setelah bulan Ramadan. Nah, yang kedua, Idul Adha itu dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada juga Tahun Baru Hijriah. Nah, Tahun Baru Hijriah ini dilakukan untuk terus mengingatkan umat Islam akan sejarah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun Baru Hijrah ini biasa kita kenal dengan bulannya dengan nama bulan Muharram. Dan masih banyak lagi hari-hari besar Islam lainnya. Agama yang kedua yakni Kristen Protestan. Nah, agama Kristen Protestan ini merupakan agama yang muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemunculan pertama kali ini terjadi di Belanda pada abad 16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Untuk kitab sucinya, masyarakat atau orang-orang itu biasa menyebut dengan Alkitab, dengan sebutan Alkitab, dan di dalamnya itu masih ada pembagian-pembagiannya lagi. Lalu untuk hari besar agama Kristen Protestan itu ada Natal yang merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus. Nah, Natal ini jatuh pada tanggal 25 Desember. Kemudian juga ada hari Paskah dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. Ada juga hari besar kenaikan Isa Al-Masih, ada juga wafat Isa Al-Masih dan hari besar lainnya. Kemudian agama yang ketiga yaitu agama Katolik. Agama Katolik ini pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Nah, para rakyat Maluku ini juga menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Untuk kitab sucinya, kitab suci agama Katolik ini juga untuk penyebutannya itu juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Sama dengan agama Kristen, dalam Alkitab ini masih ada pembagiannya lagi. Kemudian untuk hari besarnya, hari besar agama Katolik, itu kurang lebih juga sama dengan agama Kristen Protestan. Ada hari besar Natal, sama dengan Kristen Protestan, ada juga kenaikan Isa Al-Masih, ada Hari Raya Santa Perawan Maria. Ini dilakukan untuk memperingati kepercayaan gereja bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda.
Selanjutnya, agama Hindu. Agama Hindu ini datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India dan diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad keempat. Kemunculan agama Hindu ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanagara yang menganut nilai-nilai Hindu. Untuk kitab sucinya itu disebut dengan kitab suci Weda. Lalu untuk hari besarnya itu ada Nyepi yang dilakukan untuk memperingati tahun baru Saka dan dilakukan 1 tahun sekali. Kemudian juga ada Kuningan dan Galungan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sebagai hari suci yang dilakukan sebagai perayaan kemenangan kebajikan melawan kebatilan. Agama selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha ini terjadi di Indonesia itu terjadi pada abad ke-5 Masehi. Hal itu diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Untuk kitab sucinya, kitab suci agama Buddha ini sering disebut dengan Buddha Dhamma atau sering dikenal dengan Pitaka. Nah, kitab sucinya ini masih ada pembagiannya lagi, ada Pitaka Vinaya, ada Sutta Pitaka dan lain-lainnya. Lalu untuk hari besarnya, hari besar atau perayaan agama Buddha itu ada Hari Waisak yang dilakukan oleh para pemegang agama Buddha dalam memperingati kelahiran Buddha. Kemudian juga ada Hari Maga, Hari Asada dan lain-lainnya. Selanjutnya agama terakhir di Indonesia yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu ini pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17, di mana salah satu buktinya itu terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut ajaran tersebut. Untuk kitab sucinya, kitab suci agama Konghucu ini memiliki 2 kitab utama, yaitu kitab Sisru dan kitab Wujing, yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Lalu untuk hari besarnya, hari perayaan agama Konghucu, itu ada Tahun Baru Imlek yang jatuh setiap tanggal 1 bulan 1 Imlek. Kemudian juga ada Cap Gomeh dan Cengbeng. Selanjutnya, subbab mengenai macam-macam ras di Indonesia. Ras itu adalah perbedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik. Nah, di Indonesia itu ada beberapa ras. Yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Pada ras Malayan Mongoloid ini ciri-cirinya kulitnya sawo matang, mukanya bulat, dan tubuhnya itu sedang, tidak tinggi ataupun tidak rendah. Nah, jenis ras ini itu tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, hingga Sulawesi. Kemudian ada ras Kaukasoid. Nah, cirinya itu kulitnya putih atau kuning, badannya tinggi, dan wajahnya itu oval. Ras ini tersebar di wilayah India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Selanjutnya ada ras Asiatik Mongoloid. Ciri-cirinya kulitnya itu berwarna kuning langsat, wajahnya berbentuk oval, dan badannya itu juga tidak terlalu tinggi. Dan ras itu tersebar di wilayah Tionghoa, Korea, dan Jepang. Yang terakhir juga ada ras Melanosoid. Ciri-cirinya kulitnya berwarna hitam, mukanya berbentuk oval, dan badannya tinggi besar. Dan ras itu tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan lainnya. Selanjutnya, mengenai macam-macam etnik. Etnik adalah himpunan manusia yang menyatu karena faktor ras, asal-usul bangsa, agama, bahasa, dan lain-lain. Jadi etnik ini kumpulan manusia yang bersatu karena adanya faktor-faktor itu tadi. Nah, ada beberapa banyak suku di Indonesia. Salah satunya, beberapa di antaranya, yang pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa ini memiliki populasi yang terbesar di Indonesia. Mayoritas penduduknya itu memiliki
bersuku Jawa. Dan suku Jawa ini tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk karakteristik dari suku Jawa ini ialah orangnya itu pemalu, sopan, dan juga sifatnya lemah lembut. Yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda ini suku yang terbesar kedua setelah suku Jawa di Indonesia. Suku Sunda ini banyak mendiami wilayah Jawa Barat. Dan ciri khasnya untuk suku Sunda itu pada alat musik tradisionalnya dari bambu yang disebut dengan angklung. Lalu ada suku Batak. Suku Batak ini suku yang terbesar ketiga setelah suku Sunda di Indonesia. Suku Batak ini mendiami wilayah Sumatera Utara. Untuk ciri khasnya, suku Batak ini menjunjung tinggi nama keluarga atau disebut dengan marga. Kemudian ada suku Bugis. Nah, suku Bugis ini banyak mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk ciri khasnya itu dalam penggunaan baju adatnya. Baju adatnya disebut dengan baju bodo. Sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.